Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala beban persoalan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Dan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saat ini adalah dari Esra pasal yang ke-7, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Esra pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan saudara, saya percaya di dalam perjalanan hidup kita mengalami keberhasilan. Seperti apa yang kita rindukan, seperti apa yang kita rencanakan, itu terjadi. Saya percaya setiap kita rindu supaya doa-doa dan seruan kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kita berdoa. Itu sebabnya melalui channel ini setiap hari saya menopang saudara di dalam doa. Karena kita bersama rindu supaya doa-doa dan seruan kita dijawab oleh Tuhan. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Esra memimpin sekelompok orang Israel pulang dari Babel ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan mereka, firman Allah menegaskan di ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang. Jadi mereka memulai perjalanan itu ada perencanaan, sehingga dikatakan tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Jadi mereka merencanakan perjalanan mereka, kepulangan mereka dari Babel ke Yerusalem. Dan firman Allah juga menegaskan bahwa dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem.
Ditegaskan bahwa tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Artinya apa? Tepat seperti yang direncanakan ketibaan mereka di Yerusalem. Hal yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini, saudara, adalah bahwa perjalanan Ezra dengan rombongan itu semuanya terlaksana tepat seperti yang mereka rencanakan. Keberangkatan tepat seperti yang direncanakan tanpa hambatan, dan tibanya juga tepat seperti yang direncanakan tanpa hambatan. Sekali lagi saudara, saya percaya dalam hidup kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh Ezra bersama dengan rombongannya. Semuanya terjadi tepat seperti yang dirindukan. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan menyatakan, Tuhan mewujudkan, Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Tetapi masalahnya yang sering kali terjadi dalam hidup ini, saudara, adalah bahwa apa yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi. Apa yang tidak kita rindukan, itu yang terjadi. Padahal Allah rindu mewujudkan, menyatakan, memberkati, menyatakan mujizat lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya saat ini, saudara, melalui teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar apa yang membuat semua yang mereka rencanakan itu terwujud seperti rancangan dan rencana mereka untuk kita terapkan dalam hidup kita. Supaya dalam hidup kita juga kita mengalami apa yang kita rencanakan, apa yang kita rindukan, itu yang diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang menjadi kunci, apa yang menjadi sebab atau alasan sehingga semua yang mereka rencanakan semua terjadi seperti yang mereka harapkan, saudara? Dikatakan tadi bahwa ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, semuanya itu tepat seperti yang diharapkan. Kenapa? Oleh karena tangan Tuhan ikut campur tangan. Bahkan dikatakan ayat 6 juga demikian. Ezra itu berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Raja memberi segala yang dia inginkan, saudara, karena tangan Tuhan melindungi dia. Artinya tangan Tuhan ikut campur tangan. Tangan Tuhan ikut bekerja. Saat ini, saudara, untuk kita mengalami seperti yang kita rindukan, untuk kita mengalami bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, maka kita membutuhkan tangan Tuhan yang ikut bekerja di sana. Itu sebabnya selalu kita berdoa. Itu sebabnya selalu kita berseru. Setiap hari melalui channel ini, saudara, ditopang dalam doa. Kita bersama-sama bersepakat, kita bersama-sama berseru kepada Tuhan, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Karena kita rindu Tuhan mewujudkan, saudara. Tetapi selain kita rindu Tuhan campur tangan, mewujudkan apa yang kita rindukan, sehingga kita berdoa, bagaimana supaya Tuhan nyatakan campur tangannya? Kita lihat, saudara, dikatakan tadi bahwa oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Itu ayat yang ke-9 bagian terakhir. Lalu ayat 10 dinyatakan apa yang menjadi sebab atau alasannya sehingga tangan Tuhan ikut bekerja. Dikatakan di sana, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi, saudara, yang menjadi alasan sehingga tangan Tuhan ikut bekerja, yang menjadi alasan sehingga tangan Tuhan ikut campur tangan, karena Ezra ini orang yang bertekad
untuk meneliti Taurat Tuhan. Orang yang bertekad untuk belajar firman Tuhan. Itu sebabnya di ayat 6 tadi dikatakan, ia adalah seorang yang ahli Taurat, ahli kitab dan mahir dalam Taurat Musa. Dia seorang yang ahli kitab Taurat, mahir dalam kitab Taurat, menguasai prinsip-prinsip firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia seorang anak Tuhan yang bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi alasan tangan Tuhan ikut bekerja dalam perjalanannya. Saudara, bagaimana supaya kita mengalami tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita? Belajarlah, pahamilah firman Tuhan dalam hidup saudara. Rindukanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Kenapa di dalam channel Sahabat Doa ini selalu diawali dengan firman Tuhan saudara sebelum kita berdoa bersama? Karena saya memahami bahwa pemahaman anak-anak Tuhan terhadap prinsip-prinsip firman Tuhan itu menjadi kunci Allah mengulurkan tangannya, Allah menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang merindukan firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Karena kita sudah melihat apa sebab sehingga Ezra mengalami campur tangan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Karena dia seorang anak Tuhan, dia seorang pemimpin, dia seorang hamba Tuhan yang rindu dan haus akan firman Tuhan, yang rindu dan belajar firman Tuhan. Dia bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Itu yang pertama saudara. Lalu alasan kedua atau sebab kedua, sekali lagi ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Yang menjadi kunci tangan Tuhan campur tangan dalam kehidupan, tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan Ezra ini saudara, selain dia rindu meneliti, memahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dia juga melakukannya dalam perjalanan kehidupannya. Dia terapkan firman Tuhan, dia lakukan firman Tuhan, dia hidupi firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Itu sebabnya tangan Tuhan ikut bekerja di dalam kehidupan Ezra. Karena dia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, kalau kita rindu tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, mewujudkan apa yang kita doakan, memberi jawaban terhadap apa yang menjadi seruan dan doa kita, maka hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan melihat Allah campur tangan di dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, selain dia meneliti Taurat Tuhan, lalu kemudian menjadi pelaku firman Tuhan, dikatakan juga serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra sadar kalau dia paham firman Tuhan, dia menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kalau orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang dia pimpin tidak memahami firman Tuhan, maka campur tangan Tuhan tidak akan terjadi di tengah mereka. Apa yang mereka kerjakan tidak akan berhasil, perjalanan mereka tidak akan berhasil. Itu sebabnya Ezra ini juga mengajarkannya kepada umat-umat Tuhan, sehingga semua mereka punya pemahaman yang sama tentang prinsip firman Tuhan, dan semua mereka menerapkan firman Tuhan, dan akhirnya perjalanan mereka berhasil. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami Tuhan campur tangan dalam hidup saudara, maka saudara harus konsisten merenungkan firman Tuhan, pahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saudara harus menerapkan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam hidup saudara dan ajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu kepada keluarga saudara, kepada sekeliling saudara. Beritakan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan mengalami Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi saya akan menopang saudara dalam doa. Mari terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara.
Dan saat ini kembali tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama, dan saya akan menopang saudara, mendukung saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan memperhatikan kehidupan saudara. Dia mendengar seruan-seruan saudara, Dia mendengar jeritan hati saudara. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan saudara. Dia tahu apa yang menjadi tangisan saudara. Itu sebabnya saat ini mari datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Datang kepada Dia dengan penuh iman. Dia peduli kepada saudara. Saat ini yang pertama saudara, saya rindu saudara mendoakan apa yang menjadi pergumulan pribadi saudara. Mungkin ada saat ini saudara yang punya pergumulan yang khusus, punya pergumulan yang berat yang orang lain mungkin tidak tahu. Ini waktunya untuk saudara datang kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara berserah kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara utarakan semua kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tetapi ketahuilah bahwa Allah peduli kepada saudara. Dia peduli apa yang menjadi beban persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan pribadi saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan doa pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini setiap anak-anak-Mu menaikkan doa khusus mereka di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan mereka. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka daripada mereka memahami pergumulan mereka. Itu sebabnya tolong mereka dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Pedulikan mereka dalam segala pergumulan mereka dan berikan jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan mereka. Apapun pergumulan mereka secara khusus yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu. Apapun beban mereka secara khusus yang sedang mereka utarakan di hadapan-Mu, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, dengarkan tangisan anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban mereka, Engkau mengangkat segala penyakit mereka, Engkau menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang telah saudara naikkan di hadapan Tuhan, Allah mendengar dan Allah sanggup untuk menolong saudara. Percaya, Dia punya cara untuk menjawab doa saudara, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan saudara. Saat ini saudara, saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan. Saya akan mendoakan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba datang kepadamu menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berkati mereka dalam segala pergumulan dan kerinduan mereka. Engkau yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan kiranya campur tangan, membela dan menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang menderita oleh karena sakit penyakit saat ini. Hamba berdoa ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban sakit penyakit mereka.
Campur tanganlah dalam kehidupan anak-anakmu dalam segala beban, persoalan, sakit, penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang lumpuh, membuka mata orang buta, hari ini pun Engkau sanggup melakukan mujizat itu bagi setiap anak-anakmu yang sedang mengalami sakit saat ini. Tolong anak-anakmu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam segala penyakit mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang menderita asam lambung saat ini. Tuhan, tolong anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami, yang sedang menderita sakit asam lambung. Ada begitu banyak doa-doa permohonan anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, Tuhan nyatakan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan penyakit asam lambung anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memperbaiki semua sel-sel tubuh mereka. Engkau Allah yang sanggup menyempurnakan kembali ya Tuhan kadar gula di dalam tubuh anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, mereka yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan ya Bapa, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Bapa. Jamah Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi dia dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Bapa yang baik, kami datang kepadamu berdoa dan berseru, tolong anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dari penyakit kanker. Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, dan Engkau Allah yang berkuasa. Engkau jamah seluruh tubuh mereka, sel-sel tubuh mereka. Kau cabut sel-sel kanker dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker yang mengalami sakit penyakit kanker dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong ya Bapa, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami stroke oleh karena hipertensi, Tuhan tolong pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari kelumpuhan ya Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari stroke ya Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Engkau yang mengulurkan tangan ya Bapa. Hamba menumpangkan tangan, tetapi tangan-Mu lah yang terulur dan menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami migrain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, hamba berdoa, jamah tubuhnya Tuhan. Yang mengalami asam urat, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong nyatakan kesembuhan bagi dia. Tuhan sempurnakan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami lever ya Tuhan, kanker getah bening,
atau penyakit-penyakit yang lain yang tidak kami sebutkan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, sehingga mereka akan menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika mereka mengalami mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat dan sanggup menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bertindak, sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan mengerjakan profesi mereka, pekerjaan mereka dengan cara yang terbaik. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani ya Tuhan. Tuhan jamah kehidupan mereka, Tuhan jamah berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka sehingga mereka maksimal bekerja sebagai para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Hamba berdoa Tuhan tolong mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Tuhan berkarya di dalam hidup mereka. Bekerjalah di dalam kehidupan para pebisnis ya Tuhan, para pengusaha, supaya usaha mereka, bisnis mereka bisa berhasil, dan jadikan mereka jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi penopang pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan kiranya nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para tenaga honorer ya Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, berkati hidup mereka. Limpahkan berkat-Mu atas mereka. Kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka sebagai buruh dan profesi mereka sebagai honorer ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai, Tuhan tolong, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya berkarya dalam hidup mereka dan masa depan mereka. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi para medis ya Tuhan. Dalam kondisi yang terjadi sekarang ini, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu para medis. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, berkati para bidan ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, berkati para dokter, berkati para spesialis. Tuhan tolong semua, memberkati semuanya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, hamba berdoa bagi para pejabat di negara ini. Tuhan tolong mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para PNS, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini, ketika bangsa ini menghargai mereka dengan membayar mereka setiap bulannya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati juga TNI Polri, biar mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati TNI Polri ya Tuhan, berkati mereka, ajar mereka sungguh-sungguh mengabdi bagi bangsa ini. Jadikan mereka jadi teladan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga saat ini hamba menopang para pensiunan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong para pensiunan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan para pensiunan, dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu
dalam kehidupan para pensiunan ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan biar mereka bisa bekerja ya Tuhan. Tuhan buka jalan biar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan tolong. Kami percaya Tuhan lakukan mujizat dan Tuhan nyatakan perkara-perkara besar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa buat masa depan para pendengar renungan ini, sahabat doa ini ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pulihkan mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, Tuhan atur hari esok mereka jauh lebih baik hari ini. Engkaulah yang mengatur dan menjamin masa depan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada di bangku pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, berkati studi mereka, berkati pendidikan mereka supaya semua berjalan dengan baik. Persiapkan setiap anak-anak-Mu menjadi orang-orang berhasil kelak ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba percaya ya Tuhan bahwa Tuhan menjawab doa kami, seruan kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan seruan kami. Engkau Allah yang telah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percayalah bahwa Allah telah mendengar seruan-seruan saudara. Apapun yang saudara serukan kepada Tuhan, apapun yang saudara minta kepada Tuhan, percaya bahwa Dia telah menjawab saudara, dan percaya bahwa Allah sanggup untuk menjawab saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan, saudara rindu supaya setiap hari saudara mengalami Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara, Tuhan mendengar doa-doa dan seruan saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.